Ya, my friend semua, hari ini kita sudah berkunjung di daerah Sidoarjo. Ya, ini kota Sidoarjo itu memang terkenal panas ya. Kebetulan ada di Kota Porong. Kota Porong itu di wilayah yang dulunya ada lumpur lapindonya. Dan sekarang kita bersiap-siap untuk mengadakan kunjungan ke Candi Pari dan Candi Sumur yang ada di wilayah Sidoarjo. Semoga kita sampai di sana selamat dan bisa sukses. Selamat siang dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu, salam budaya. Bersama channel Mencari Jejak 70. Hari ini kita akan menelisik dan melihat sebuah keberadaan candi, yaitu Candi Pari yang ada di kota Sidoarjo. Nah, kebetulan kita bersama-sama dengan tim menuju ke Candi Pari yang ada di Sidoarjo. Candi Pari ini merupakan candi yang didirikan oleh Hayam Wuruk di masa pemerintahan beliau untuk mengenang kematian atau hilangnya sahabat beliau selaku adik angkatnya yang bernama dengan Joko Padelegan. Nah, di sini kita bisa melihat bangunannya yang dibangun di abad ke-14-an dan kita bisa melihatnya dari dekat. Menurut batu yang tertulis di atas gerbang, candi ini dibangun pada tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Batu ini merupakan peninggalan zaman Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk sekitar tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Candi ini ditemukan pada tanggal 16 Oktober 1906 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan candi ini dibongkar pada tahun 1994 sampai 1996 oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta SPPS Jawa Timur. Dan untuk bisa melihat lebih dekatnya, nanti akan kita bersama-sama melihat bagaimana bentuk bangunan dan juga struktur bangunannya agar kita bisa lebih menelisik, bisa lebih tahu tentang bangunan Candi Pari. Ya, para pemirsa semuanya, candi ini merupakan suatu bangunan persegi empat yang terbuat dari batu bata menghadap ke barat dengan ambang serta tutup gerbang dari batu andesit. Bentuk atapnya serupa dengan atap candi-candi di kerajaan Khmer, kalau yang sekarang namakan Kamboja, dan menjadi kerajaan-kerajaan yang ada di sana seperti halnya Kerajaan Champa ataupun yang dinamakan dengan Vietnam. Kita bisa melihat bahwasannya candi ini terbuat dari batu bata merah dan di atas kelihatan itu suatu bangunan yang sungguh rumit dan batu ini ditata dengan begitu artistiknya seperti halnya bangunan-bangunan yang mirip di wilayah dataran Kamboja, Vietnam, ataupun Khmer sekarang. Kita akan melisik bahwa bangunan ini panjang pondasinya sekitar 20 meter, hampir 20 meter, antara 17 sampai 20 meter kalau kita ukur secara mudahnya. Di sini kita akan bisa melihat struktur bangunannya dengan segi empat dan mirip dengan bentuk orang Jawa mengatakan tumpeng ya, tumpeng yang besar dan gemuk ya. Untuk melihat
tempat ini kita akan melihat undak-undakan. Sebenarnya untuk para pengunjung itu tidak boleh naik ya, tetapi karena di sini tidak ada tulisan dilarang naik, kita akan mencoba untuk menelisik ke atas. Kita akan naik undak-undakannya dari tahapan 1 sampai ke atas. Di sini undak-undakannya cukup lebar, batu batanya ini sekitar hampir 30 cm. Undak-undakan akan kita naiki satu demi satu agar kita bisa melihat bukti daripada candi ini sampai ke atas. Untuk bisa melihat ke atas, kita juga akan melihat undak-undakan yang berikutnya lagi. Bagaimana kita melihatnya? Di sini ada pintu gerbang daripada candi, dan di atas sana ada tulisan yang terbuat dari batu andesit yang merupakan tulisan angka tahun daripada candi ini. Oke, kita akan melihat ke dalam, bahwa di dalam candi ini sebenarnya biasanya candi ini itu ada arcanya ya. Cuma di sini untuk arcanya tidak kelihatan, namun hanya bekas-bekas daripada bahwa di sini ada sebuah arca yang besar. Seperti halnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, biasanya di dalam relung ataupun di dalam ruangan candi ada arca. Karena di sini hanya ditemukan arca-arca yang sedikit atau peninggalan-peninggalannya, maka kita hanya melaporkan peninggalan arca yang kecil-kecil yang berhasil ditemukan oleh pemerintah ataupun warga setempat. Para pemirsa semua, di sini kita bisa melihat ruangan dalam daripada Candi Pari. Di sini kita hanya bisa melihat patung-patung ataupun arca yang ada di tempat ini, karena hanya ditemukan sebagian kecil saja. Kita bisa melihat untuk di ruangan ini ada lubang-lubang angin, dan sampai di atas yang merupakan puncak daripada Candi Pari. Sungguh sangat luar biasa candi ini dibuat. Jadi kita bisa melihat, dan di sini ada ditemukan kayu-kayu gelondongan yang merupakan kayu yang dipakai sebagai tempat bagaimana proses daripada pembangunan ataupun bangunan ini ada. Dan diperkirakan kayu ini merupakan undak-undakan atau struktur bangunan yang mendukung daripada bangunan utama daripada Candi Pari. Kita bisa melihat ya pemirsa semuanya, di arca sini di depan itu ada semacam kayak tembok yang lebih tebal daripada yang lainnya. Ini diperkirakan bahwa di situ ada sebuah arca yang berdiri menghadap ke pintu keluar. Kita bisa melihat untuk undak-undakan yang ada di sini terbuat dari batu bata sampai ke pintu. Dan kita bisa melihat bahwa tembok yang ada di sini pun merupakan tembok yang terbuat dari batu bata. Sungguh sebuah karya yang sangat luar biasa, karena beratus-ratus tahun tembok ini berdiri, terkena cuaca, angin, dingin, panas, dan sebagainya, namun tetap berdiri kokoh. Sebuah karya yang perlu diapresiasi, bahwa di masa lalu nenek moyang kita mempunyai teknologi yang tinggi,
teknologi yang luar biasa. Tidak kalah dengan arsitektur modern. Dan di depan candi pun, di depan candi daripada candi utama, kita bisa melihat sebuah candi kecil atau candi pendamping di sini. Dan untuk candi pendamping sekarang hanya tinggal puing-puingnya saja. Jadi puing-puing ini yang bisa ditemukan oleh Balai Arkeologi dan sebagainya. Jadi puing-puing ini hanya menyisakan batu bata yang tinggal sedikit. Untuk batu bata andesitnya, salah satu daripada pendukung candi sendiri biasanya ada di depan candi. Ini merupakan potongan daripada batu andesit yang ada di depan Candi Pari. Jadi kita bisa melihat untuk yang lainnya, kemungkinan potongan-potongan yang lainnya sudah dialihfungsikan ataupun sudah hilang di berbagai tempat. Untuk mappingnya daripada Candi Pari, kita bisa melihat ini gambarnya kurang jelas, namun sedikit memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Candi Pari juga mempunyai beberapa tempat yang lainnya yang dahulunya di atas gerbang ada batu, dan cerita rakyat sendiri ada yang merupakan simbol daripada kesuburan desa setempat, yaitu produksi padi yang melimpah dan mampu menyetor upeti kepada Raja Mojopahit. Selain itu, sebagai peninggalan kuno, Candi Pari juga dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan dan pelestarian budaya dan sebagainya. Ini merupakan hal yang sungguh menarik daripada Candi Pari itu sendiri, yang merupakan simbol daripada suatu kesuburan suatu bangsa atau wilayah. Setelah kita mengadakan kunjungan di wilayah Sidoarjo, khususnya di Candi Pari ini, para peziarah ataupun para pengunjung bisa datang untuk membeli oleh-oleh yang khas ada di kota Sidoarjo, seperti halnya ada petis, terasi, kerupuk, dan sebagainya. Kota Sidoarjo memang terkenal dengan kota yang panas, artinya suhunya itu lebih daripada tempat-tempat yang lainnya, karena kemungkinan di bawah struktur lapisan bumi yang ada di Sidoarjo terhadap banyak kandungan gas dan sebagainya. Kita tahu bahwasanya di tahun-tahun kemarin peristiwa Porong Sidoarjo adanya lumpur Lapindo Brantas, dan di sini pun memang tidak jauh dari lumpur Lapindo Brantas. Namun bagaimana juga, sejarah adalah sejarah, dan yang menguri-uri ataupun yang melestarikan hanya kita semuanya. Semoga dengan adanya kunjungan ini kita semakin tahu bahwasanya bangsa kita merupakan bangsa yang penuh dengan sejarah. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di tempat dan tujuan yang berbeda bersama channel Mencari Jejak 70. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.